bakar. Pak, mau kemana? Kirain orang yang nyasar. Nggak menjawab. Dia cepet lari ke sana. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi mukanya dipenuhi dengan lalat. Lalat hijau yang besar-besar tuh. Benar bau itu. Bau amis. Nah, dari situ saya nggak pernah lagi tidur. Kalau malam-malam saya pulang aja. Dia nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong sama sekali. Mau kemana Pak? Saya tanya. Nggak menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Randy Aulia. Gimana nih teman-teman keadaan, kabarnya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman, kali ini aku berada di salah satu hutan, yang mana hutan ini menurut beberapa warga sekitar, aku tanya-tanya itu hutan ini udah cukup terkenal keangkerannya teman-teman. Dan ini lokasi sudah tidak asing bagi aku, karena sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu itu aku pernah kesini teman-teman. Dan sudah lama juga tidak bertemu dengan Pak Asep, seorang bapak yang 30 tahun memutuskan tinggal di hutan bersama almarhum istrinya teman-teman ya. Agak sedikit beda sih ya lokasinya ya, namun ya mudah-mudahan aja masih hafal jalannya teman-teman, karena udah lama juga aku gak kesini. Ya nanti aku ceritakan deh seputar Pak Asep, sejarahnya kenapa dan kenapa sih beliau memutuskan tinggal di area hutan yang mana tidak setiap orang mau tinggal di area seperti ini teman-teman. Dan lokasi seperti ini. Nah, untuk rumah Pak Asep sendiri itu teman-teman ada 2 di sini, dan ini adalah rumah keduanya di depan sana, agak cukup jauh. Dan infonya sih itu sudah hancur gitu ya, sudah hancur. Dan setelah rumah ini hancur, itu dia pindah ke salah satu desa yang enggak jauh dari lokasi ini teman-teman ya. Nah, ini untuk lokasi hutannya sendiri yang lumayan cukup creepy juga ya, sendiri di tengah-tengah hutan yang mana jauh banget kemana-mana gitu. Namun di sini pernah ada yang tinggal ya teman-teman. Seorang bapak mempunyai anak, dan nanti aku ceritakan lah ya sambil jalan nih. Jadi Pak Asep itu adalah seorang bapak yang aslinya dari Bandung, Jawa Barat teman-teman. Dia memutuskan tinggal di hutan itu ada beberapa alasan. Salah satunya dia itu pengen apa ya, kayak memperbaiki diri lah gitu ya kan, tinggal di hutan. Yang mana ada beberapa sebab gitu ya dia mengapa tinggal di sini. Itu mungkin salah satu alasannya. Dan dia tuh di sini nggak tinggal sendiri teman-teman, melainkan sama anaknya dan sama istrinya. Dan infonya sih dulu ketika aku kesini Pak Asep bercerita kalau dia tuh masih apa ya, berharap ketemu dengan almarhum istrinya gitu. Jadi dia tuh gak mau meninggalkan kenangan rumah ini gitu, rumah yang di sekitar sana yang dulu masih ada gitu kan, namun sekarang sudah hancur lebur gitu ya. Akhirnya dia bertahan gitu karena tidak mau melepaskan rasa kangen, kenangannya gitu. Dan juga dulu bercerita Pak Asep tuh teman-teman tentang seputar anaknya, yang mana anaknya itu tinggal di hutan dan dia tuh tidak berteman dengan manusia, melainkan berteman dengan makhluk-makhluk gaib ya, seperti ngobrol dengan makhluk gaib kayak gitulah. Nah, aku akan menuju rumah pertamanya ya teman-teman, karena Pak Asep biasanya suka di sana, suka bercangkul, suka menanam apa gitu. Nah, nanti aku temui deh di rumah yang pertamanya, karena lumayan agak nggak jauh sih ya, sekitar 500 meter lagi lah gitu teman-teman. Jadi itulah ceritanya Pak Asep, seorang bapak yang nanti akan aku temui, karena dulu aku pernah kesini 2 kali dan ini ketiga kalinya nih aku kesini, pengen tahu kabarnya. Dan aku juga belum tahu nih rumahnya dia yang pertama seperti apa gitu. Namun di sini agak sedikit berbeda teman-teman. Dulu ini gak ada jalanan seperti ini, gak ada akses kendaraan, hanya jalan sepetak ya. Namun sekarang udah berbeda tuh jalanannya. Sudah tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Ini benar-benar lebat banget teman-teman. Mun Pak Asep sama istrinya 30 tahun sama anaknya tinggal di area seperti ini.
Oke, kita langsung deh ke lokasinya teman-teman. Karena lumayan agak sedikit jauh dan untuk menghemat baterai kayak kita langsung aja ketemu di lokasi ya cuy. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lelah ya, karena mohon maaf nih teman-teman, aku cut karena menghemat baterai karena ini udah beberapa persen lagi ya, dan cuaca yang cukup panas ini bisa menyedot baterai gitu ya. Jadi agak sedikit dihemat gitu biar kita bisa ngobrol langsung sama Pak Asepnya. Jadi jalannya itu nanjak gitu ya, karena mungkin ini ada di bukit gitu ya, hutannya tuh di bukit. Jadi kalau misalkan ke pojok-pojok kanan kiri kayak kelihatan deh suatu desa atau suatu daerah yang bisa dilihat dari puncak ini. Tapi kebayang deh teman-teman ya, tinggal di area seperti ini 30 tahun loh ya. Dan setelah istrinya meninggal, Pak Asep masih bertahan karena berharap pengen ketemu lagi dengan istrinya, walaupun itu kayak mustahil gitu ya. Tapi inilah kesetiaan seorang lelaki teman-teman. Kalau udah sayang, udah cinta sama satu perempuan, dia akan menunggu sehidup semati. Jadi bukan hanya cerita di film, cerita di novel, ini emang ada kisah asli seperti ini. Luar biasa nih, laki-laki sejati itu yang seperti ini teman-teman. Mencintai ya sampai pasangan kita tutup usia. Oke, lelah banget. Nah ini udah dekat tuh ke sana. Ya dan teman-teman langsung aja temui Pak Asep karena itu rumahnya udah ada nih, dan aku udah bertemu. Kita langsung aja ngobrol sama beliau teman-teman. Nah ini dia. Ini Dagor. Assalamualaikum Pak Asep. Kemana wae ya? Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah Sehat. 6 bulan atau 7 bulan ya Pak? Oh, nggak kesini. Tahun. Hampir 1 belum 1 tahun. Nah teman-teman, jadi ini tuh rumah Pak Asep ya. Rumah pertama ya Pak. Yang pertama. Rumah yang keduanya hancur dah. Hancur kemarin. Oh tadi tuh saya ke sana tapi ada gubuk itu tuh. Rumah apa gubuk? Gubuk. Oh gubuk baru ya, baru bikin. Ah teman-teman, jadi 7 bulan 8 bulan lah. Kalau setahun kayaknya belum ya Bah. Apa setahun gitu? Ya, udah setahun. Udah setahun ya. Udah setahun nih gak kesini, dan Pak Asep masih keadaan yang sama, sehat seperti dulu ya, dan tidak berubah, masih awet muda Bah. Pak, ini tuh rumah Bapak di sini tuh berarti waktu itu sama almarhum istri? Bukan, ini mah saya waktu pertama. Waktu pertama Dari Bandung saya ke sini. Terus saya inisiatif untuk berdomisili di sini, menjauhi dari keramaian. Pengen yang sepi aja lah. Mencil gitu ya. Mencil gitu. Waktu dulu mah ini nggak seperti sekarang. Waktu dulu masih hutan lah. Hutan-hutan tuh jadi kayu-kayu besar tuh masih ada waktu dulu. Kalau nggak carang seperti ini ya, Bang? Seperti ini. Gitu. Berarti Abah mah belum nikah waktu di sini tuh ya? Belum, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di sini, terus saya menikah, pindah ke rumah yang kedua. Yang rubuh itu? Iya. Berapa tahun itu di sana, Bah? Di rumah itu? 20 tahun. 20 Jadi tahun. total saya sendiri sama istri saya itu hampir 20 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Ya. Bersama anak-anak gitu ya? Anak saya di sini membesarkan Oh, paling membesarkan. gede, yang paling pertama lah, yang pertama. Yang di desa itu? Ya. Oh, tapi berarti sempat tinggal juga di sini ya, Bah, anaknya? Waktu umur 4 tahun sampai 4 tahun lah di sini. Anak yang paling besar tuh. Paling besar. Perempuan. Jadi, dan kalau nggak salah dulu tuh pernah ngobrol sama Abah, katanya kan anaknya tuh sering ngobrol sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi sekarang udah aman, Bah, enggak ya? Jadi tetap kalau dia kesini sekali-kali ya ngirim bekal buat saya, nasi suka dibawa ke sini, agak merinding juga, seperti jadi agak yang membuntuti lah gitu. Berarti masih ada kelebihannya? Ada istri kenal gitu. Kelebihan masalah itu kelebihan ya, bukan kekurangannya. Kelebihan yang orang-orang tidak bisa seperti itu. Berarti masih bisa melihat-lihat
Sosok-sosok itu Kalau apa? melihat tuh enggak, Oh, tapi enggak. kalau merasakan bisa. Oh, gitu. merasakan. Kalau waktu kecil mah dia komunikasi, ngobrol seperti anak-anak biasa. Terus Itu juga kan wajan kecil jatuh nih, kirain saya sama angin. Ditepuk gini sama anak saya, kamu itu menjatuhin wajan saya. Oh gitu. Itu Bapak lihat sendiri. Lihat sendiri gini. Yang waktu di rumah itu berarti ya. Oke. Yang Berarti kalau di rumah ini mah belum almarhum istri dan anak tuh belum pernah ke sini. Belum Pernah tinggal di sini. Nah, ini rumahnya dan ini masih utuh ya, Pak. Selimutnya waktu saya di Bandung masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Wih, 30 berarti 30 tahun aja ya. Iya. Tuh, Udah sulit. rumah begitu. Tinggal di sini. Ini Abah sendiri yang bikin. Iya. Oh, gitu teman-teman. Jadi Abah itu salah satu anak muda yang ahli bermusik juga waktu itu di Bandung ya, kalau nggak Ya. salah ya. Sering main-main. Main-main. Di panggung-panggung. Angkatan siapa, Bah? Ya 90-an tuh siapa ya? Dilan. Ya sama lah, seperti itulah. Gitu. Jadi berarti Abah tinggal di sini tuh di sekitar 95 kayaknya, Bah ya. Iya. 95 tuh 30 tahun teman-teman tinggal di sini, dan itu dari dulu gak ada tetangga, Pak. Gak ada tetangga. Sampai nih ya, saya waktu malam mau merokok, Heeh. terus bermasalah. Ini kalau di sini tuh bensin koreknya Gasolin. bermasalah, gasolin bermasalah. Saya lari ke desa sendiri, ke warung Oh beli. iya. Jam 9 malam mau merokok, nggak ada api. Iya, gak ada api ya. Iya. Makanya di sini tuh segala komplit, baik api, istilahnya buat buat menjahit juga ada. Harus mempersiapkan Harus gitu ya. mempersiapkan gitu. Kalau udah habis ya berabe juga gitu. Berabe. Terus ya, Abah itu kan anak-anak Abah sendiri yang panggilnya Abah aja ya, udah Ya. biasa panggil Abah. Itu sering interaksi ya. Kalau Abah sendiri itu mungkin sering lihat gitu yang di area Kalau sini. yang nama di sini itu namanya itu aden-aden ya. Aden-aden tuh apa, Pak? Bentuknya seperti orang, Heeh. tapi kalau ditanya nggak menjawab, ngungkuk aja gini, Heeh. berjalan cepat. Kemarin aja sebulan kemarin kan saya tidur di sini ya, karena nungguin cabe cengek. Ya istilahnya saya udah nyiram, tidur di sini. Jam 9 malam saya dingin, bakar-bakar di sini nih. Ada orang dari sana, kirain orang yang nyasar. Udah tahu ini nama leuweung hutannya itu Cibuntu juga. Jadi udah buntu. Istilahnya menyasarkan orang. Jadi bisa nyasar lah orang tuh di sini kalau udah ke sini itu. Apalagi orang luar, orang desanya juga di sini nggak berani malam-malam ke sini, nggak berani gitu. Terus tiba-tiba ada orang itu. Ada orang nengok sini gini, saya lagi bakar-bakar. Pak, mau kemana? Kirain orang yang nyasar, nggak menjawab. Dia cepet lari ke sana. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi mukanya dipenuhi dengan lalat hijau yang besar-besar tuh. Benar bau itu. Bu amis. Nah dari situ saya nggak pernah lagi tidur. Kalau malam-malam saya pulang aja. Dia gak ngomong sama sekali. Nggak ngomong sama sekali. Mau kemana Pak? Saya tanya. Nggak menjawab. Hanya gini aja. Muka hanya sebelah. Udah hancur apa gimana? Bukan hancur. Jadi lalat tuh sampai digerumuti lalat. Lalat yang hijau itu yang Iya, gede-gede. iya. Seperti yang kalau ini seperti bangkai lah. Kayak bangkai jalan gitu Iya, ya. bangkai. Jadi dia dibuntuti sama lalat itu. Nah, dari situ saya nggak pernah lagi tidur. Karena Berarti cuman menampakin doang iya, gitu, Pak. jadi saya nggak mau, jadi bukannya takut ya, jadi bau amisnya itu enak lah gitu, memuntah gitu. Kayak bau amis itu kayak bau-bau apa ya? Sejenis Ya seperti bangkai aja. kayak bangkai gitu ya. Seperti bangkai. Dikerubunin full badan, Full badan. tapi pakai pakaian. Pakaian tapi pakaiannya kumal. Oh. Kumal jadi tipis lah. Tipis gitu. Widih, ngeri juga. Itu jam berapa, Pak? Jam 9 malam. Masih sore padahal ya. Sore. Berarti emang ini hutannya bukan sembarang hutan ya. Tanyain aja ke desa di sini. Oh, jadi warga-warga juga Udah pada tahu tahu ya. Sempat sih nanya-nanya kan dulu juga tentang hutan ini, katanya Cibuntu. Jadi kalau misalkan orang baru ke sini
itu kebanyakannya yang apa kayak nyasar gitu ya kalau Ya, sebenarnya nyasar. ya. Kalau Abah kan udah menguasai banget daerah sini ya. Ya udah Baru 30 tahun. Udah Malam adaptasi pun lah. juga saya nggak pakai baterai siap, Oh enggak, tanpa penerangan. tanpa penerangan. Widih, berjalan di kegelapan malam berarti, Pak. Karena kondisi Udah jalan tahu, udah tahu rute ya. Jadi ini tuh 2 lantai apa gimana, Pak? 2 lantai. Berarti dulu tidur di sini. Ya, Berarti ini tuh kayak kambing Oh, bawah tuh. kambing. Kambing. Serius, Pak? Serius kambing. Berarti tinggal sama kambing dulu. Oh. Berarti kambing di bawah, Bapak di di atas. atas. Oke. Tapi luar biasa nih cintanya Bapak sama almarhum ya. Sampai dulu kan infonya kan Bapak sempat ada kenang-kenangan juga ya Iya. di rumah lama yang tidak bisa lupa ya, Pak ya. Ya, itu nggak bisa dilupakan lah. Mm-mm. Nggak bisa dilupakan. Nah, ini salah satu laki-laki sejati, Pak. Jadi saya juga sampai sekarang ya, kakak saya yang dari Bandung suruh nikah lagi supaya ada yang ngurus saya. Mm. Tapi tetap hati saya nggak berubah gitu. Mm. Tetap bayangan itu sama istri saya aja gitu. Jadi memutuskan sampai tutup usia nanti tetap Abah seperti ini gitu Ya ya. insya Allah. Insya Tapi Allah, itu ya, Pak. menurut kalau ini ya kalau Tapi kan balik lagi ke jodoh ya, Pak ya. jodoh Ah. kalau jodoh menghampiri gitu. terus ada takdir dari Allah, Mm-mm. ya saya nggak bisa mengelak gitu. Tapi masih mungkin sampai sekarang masih kebayang. Kebayang. Kesetiaannya lah. Mm-mm. Kalau menurut saya nggak ada bandingannya lah. Sedunia ini nggak ada bandingannya. Gak bisa ditukar dengan Waktu apapun. pertama nikah aja siapa perempuan yang mau dibawa ke hutan? Betul. Itu aja logikanya. Iya. Gak ada yang mau zaman Nggak sekarang. ada Pak. yang mau lah, yakin. Gitu. Apalagi puluhan tahun ya. Apalagi puluhan tahun. Sampai punya anak. Ya. Dan mungkin ini ya mungkin ya bisa dibilang laki-laki sejati juga sih, Pak. Makan apapun, makan Nggak apa rewel. adanya, nggak rewel. Gak banyak neko-neko. Kalau ini kan pengen emas gimana ini nggak ada kepengenan, nggak ada keinginan lah. Heeh. Itu yang saya salut sama istri saya itu. Gak mau jadi ya apa ya, jarang-jarang kan ada wanita. Aslinya asli Bandung juga sama istri itu. Bukan Oh, asli sini. asli Bantar Ujung. Oh, dekat berarti ya. Ya. Dekat. Jadi ya zaman sekarang kan apalagi, Pak, mana ada yang mau dibawa ke hutan ya. Ya nggak ada lah. Apalagi makan ya istilah makan itu Apa cuma adanya, adanya yang ada di area-area tersebut kan. Mungkin sayur-sayuran kayak gitu. Sampai buah ini juga kan saya kan udah saya bisa masak ya, buah apa pisang yang ada jantungnya itu. Oer masak. gitu ya. Oer. Heeh. Dia mau. Oh, gak rewel gitu ya. Nggak rewel. Nah, ini salah satu yang tidak bisa dilupakan dari Abah tentang istri Abah gitu kan. Tapi kalau anakmu udah ini sekarang udah gede-gede kayaknya. Udah gede sekarang, udah punya anak 2 yang pertama tuh. Oh, udah punya cucu berarti ya. Dia udah punya cucu 2 saya. Nah, ini seorang apa ya, Bapak yang tinggal 30 tahun teman-teman, dari Bandung aslinya, 90-an lah tinggal di sini. Dan ini rumah pertama, rumah keduanya udah hancur. Namun sekarang tinggal di mana, Pak? Tinggal di desa. Tinggal di desa. Udah aman sekarang ya. Udah aman. Di desa. Tapi terakhir tuh berarti kemarin nginep di sini. Yang nemu Di sini nemu orang yang itu. digerumuti alat itu. Oh, gitu. Itu nggak sengaja, Pak ya. Nggak sengaja. Dan nggak pernah lihat sebelumnya. Nggak pernah. Oh, gitu. Hanya kalau aden-aden di sini tuh saya sering lihat Mm-mm. yang makhluk yang gitu itu. Yang paling serem di sini apa, Pak? Yang paling serem itu Wujudnya. kalau orang yang nggak biasa ya, suara-suara yang nggak aneh lah. Mm-mm. Seperti waktu dibawa aja sama istri saya, ada suara-suara sepatu sedan sekarang lah, antara belana kupluk, barisan seperti barisan. Mm-mm. Terus ada kautan kupu harimau. Harimau gitu. Tapi nggak ada jejaknya. Nggak ada jejaknya. Terus ini apa? Ekor gebuk-gebukin ini milik bambu. Sering. Gitu. Jadi emang hutan ini udah terkenal angker. Sebelum Bapak kesini pun udah. Ini juga di sini kan saya waktu nyiram ini tanaman cabai sebelumnya. Ada yang terbang. Ceritanya ada yang terbang, bukan cerita, ini mah jadi pengalaman saya. Hinggap di pohon alba. Nyikikik seperti kunti tuh. Suaranya itu seperti kunti. Saya lihat, sini bantuin saya nyiram. Malahan saya nggak takut kalau saya gitu. Malahan dia suruh sama saya nyiram. Terbang aja lagi langsung. Gitu. Tapi apa
Bapak sebelum kesini udah dikasih tahu, mungkin ada beberapa warga yang ngasih tahu kalau ini hutan angker. Udah tahu. Tapi Bapak tetap memutuskan, Ya, udah bodo karena amat udah gitu. Bulat gitu. Udah Oh. bulat. Tapi awal-awal tinggal di hutan ini mungkin Ya, ada sedikit ada merinding. Tapi saya percaya sama yang di atas. Semua manusia itu diatur sama di atas. Mau Betul. di patuk ular kayak mau di mana, mau mati pun juga kalau udah waktunya mah di kasur juga bisa mati gitu, iya, bisa betul. meninggal gitu. Jadi awal-awal ada rasa takut. Ada. Yang Masa- namanya manusia. Iya, betul. Ada. Iyalah. Apalagi ya rumah-rumah yang jarang, bukan apa, tempat-tempat yang jarang orang bisa seperti Bapak, tapi Bapak di sini bisa gitu kan. Ya. Luar biasanya nih Pak Asep ya. Pak Asep, makasih banget waktunya, dan mudah-mudahan kalau Abah masih dikasih kesempatan, Abah sehat, saya sehat. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bapak ya. Ya. Pak punten, ini ada uang. Oh, ya, Terima kasih. ya. Bapak makasih ya. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, itulah ngobrol saya sama Pak Asep yang tinggal di sini 30 tahun ya, Bah ya? Ya. Nah, itu teman-teman tadi ceritanya ya. Jadi dulu saya pernah ke sini sih 1 tahun sih kata Pak Asep, cuman kayaknya belum 1 tahun deh Pak ya. Tapi di sini ada perbedaannya ya. Ada Kali perbedaannya. ke sini nggak main lagi. 1 kali saya nggak main lagi. Insya Allah lah, nanti saya pengen coba malam hari ke sini dan Jadi mudah-mudahan. saya paling enak kalau banyak teman lah, Nah, jadi gitu saudara gitu. Iya ya. Apalagi saya di sini kan orang dari Bandung juga. Bandung juga. Jadi gitu teman-teman, saya izin pamit nih, makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan saya bersama Pak Asep undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.